Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Faturahmi dari Program Studi Pendidikan Fisika. Saya perwakilan dari kelompok 7 Adik Pendidikan Himasakta dan rekan saya yaitu Nia Nurma Yunita Pendidikan Fisika dan Lucen David Sinaga dari Pendidikan Matematika. Baik, saya akan membacakan materi PTI tentang basis data. Yang pertama yaitu pengertian dari basis data. Basis data, banyak sekali definisi tentang basis data yang diberikan oleh pakar di bidang ini. Basis data atau disebut juga database, terdiri dari dua penggalan kata yaitu data dan base, yang artinya berbasiskan pada data secara konseptual. Database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh suatu informasi dari database tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengambil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Pemrosesan basis data sebagai perangkat andalan sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Selanjutnya, komponen dasar basis data. Yang pertama, data atau representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar bunyi, dan kombinasinya. Yang kedua yaitu hardware, terdiri dari semua peralatan keras komputer. Yang ketiga, software, sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada basis data. Yang ketiga, user atau pemakai. Selanjutnya, istilah-istilah basis data. Ada 6 istilah dari basis data, yaitu yang pertama, enterprise. Suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Yang kedua, entitas. Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Yang ketiga, atribut atau elemen data. Karakteristik dari suatu entitas. Contoh entitas mahasiswa atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Yang keempat, nilai data atau data value. Isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Yang kelima, kunci elemen data atau key data element. Tanda pengenalian secara unik mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Yang terakhir yaitu record data, atau kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Selanjutnya, jenis-jenis basis data atau database. Operational database atau biasa dikenal dengan nama database online, transaction processing memiliki fungsi sebagai suatu tempat untuk mengolah data dinamis secara langsung dan real-time. Jenis ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa melihat, melakukan, dan memodifikasi data. Yang pertama ada JSON atau JavaScript Object Notation, merupakan format file yang memakai teks guna melakukan pengiriman data. Yang kedua, ML atau Extensible Markup Language, merupakan sebuah bahasa pada program markup yang mempunyai aturan guna memberikan dua kode dokumen yang berbeda agar dapat dibaca oleh manusia dan komputer. Yang ketiga, database warehouse, merupakan sistem basis data yang biasa dipakai untuk melakukan pelaporan dan analisis data. Yang keempat, Microsoft SQL Server adalah sistem basis data yang dibentuk oleh Microsoft. Sebagai server database, sistem ini juga merupakan suatu produk dari perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk mengambil dan menyimpan sebuah data sesuai dengan permintaan pada aplikasi lainnya.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan, view, atau abstraksi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurma Yunita dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas latihan soal PTI mengenai basis data. Langsung saja pada soalan pertama, yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh suatu informasi dari database merupakan penjelasan dari titik-titik basis data. Jadi untuk nomor 1 ini adalah pengertian dari basis data. Karena basis data sendiri itu merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer dan secara sistematiknya itu dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer. Hal ini juga bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari database atau basis data. Lanjut pada soal nomor 2, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama ada data, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada software, dan yang keempat ada user atau pemilik. Berdasarkan 4 pernyataan di atas termasuk ke dalam titik-titik basis data. Untuk soal nomor 2 ini, itu merupakan 4 komponen dari basis data, di mana data sendiri itu merupakan representasi fakta dunia nyata yang memiliki suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi lainnya. Kemudian untuk hardware sendiri itu merupakan peralatan perangkat keras komputer yang digunakan mengelola sistem basis data berupa peralatan penyimpanan, peralatan input dan output, atau peralatan komunikasi. Dan untuk yang ketiga, software itu merupakan perantara antara pemakai dengan data fisik pada basis data berupa database management system atau yang disingkat dengan DBMS dan program-program aplikasi dan prosedur lainnya. Kemudian untuk yang nomor 4 ini, user atau pemilik. Nomor 3, sistem basis data yang dibentuk oleh Microsoft dan digunakan sebagai server database. Selain itu juga merupakan suatu produk dari perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk mengambil dan menyimpan sebuah data sesuai dengan permintaan pada aplikasi, merupakan penjelasan dari titik-titik basis data. Dan ini merupakan pengertian dari Microsoft SQL Server. Kemudian lanjut pada soal nomor 4, soalnya yaitu dalam penyusunan basis data terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. Dan kedua ini merupakan pengertian dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Dan yang kedua, tanda pengenal yang mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Pertanyaannya, berdasarkan 2 pernyataan di atas itu termasuk dalam pengertian dari. Jadi untuk yang nomor 1 itu merupakan pengertian dari entitas sendiri, di mana entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Kemudian untuk kunci elemen data key atau key data element itu merupakan istilah dari yang nomor 2, di mana kunci elemen data ini merupakan tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Lanjut pada soal nomor 5, yang merupakan tujuan dari normalisasi atau pengelompokan data pada basis data adalah bertujuan untuk mempermudah pemodifikasian data. Jadi cukup sekian latihan soal PTI dari saya, semoga dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.